bersama-sama di kantor ini untuk mendengarkan presentasi yang telah saya buat dengan tujuan budaya positif. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahwasanya pada hari ini kita diberi kesehatan semua. Selawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua telah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin wa amin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta para guru, pada hari ini saya akan mempresentasikan budaya positif di sekolah kita. Baik ibu-ibu, sebelum kita mengarah kepada apa pentingnya menumbuhkan budaya positif di sekolah, kita harus tahu dulu budaya positif itu apa. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, di sini peran kita sebagai guru, peran kita sentral, itu sangat penting sekali untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah? Pertama, kita harus menumbuhkan karakter anak. Nah, menurut Ki Ageng Dewantara mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Berarti bukan dasarnya kita sebagai guru hanya menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Nah, dalam proses menuntun, anak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya sebagai individu yang unik, dan guru sebagai pamong harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Sebagai pamong, guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan melakukan kebiasaan yang konsisten di sekolah. Guru juga dapat mengembangkan
Ibu ya. Kemudian cara membangun budaya positif. Membangun budaya positif di sekolah merupakan hak yang penting untuk membuat lingkungan belajar yang baik. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu dapat kita lakukan dengan beberapa hal. Pertama, kita terapkan dulu komunikasi di sekolah. Fasilitasi dulu komunikasi terbuka antara semua pihak sekolah, termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf dengan menyelenggarakan pertemuan rutin, forum diskusi, atau sarana komunikasi lainnya untuk memastikan setiap pihak merasa didengar dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sebenarnya Bapak Ibu ini juga sudah kita terapkan ya pada Osbel kita. Kemudian kita juga harus melibatkan wali murid untuk kemajuan sekolah kita ini. Langkah yang kedua itu membangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan. Bangun dulu budaya penghargaan dengan merayakan pencapaian, baik itu akademis maupun non akademis. Adakan acara penghargaan seperti seragam penghargaan atau sertifikat untuk menghargai prestasi siswa dan guru. Hal ini dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan kemampuannya. Misalnya Bapak Ibu, ini gurunya disiplin, nih, dia setiap hari gak pernah datang terlambat. Pasti kita kasih reward lah. Itu maksud dari bangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan. Demikian pula kepada peserta didik kita. Ketiga yaitu seimbangkan target akademis dan kesejahteraan emosional siswa. Artinya tidak hanya fokus pada hasil belajar Bapak Ibu dan pencapaian akademis semata, tetapi perasaan dan kesehatan mental siswa harus tetap dijaga. Berarti Bapak Ibu, cara kita berkomunikasi dengan peserta didik. Nah, kita tidak boleh membentak anak walaupun anak telah berbuat kesalahan. Yang keempat yaitu tanamkan pendidikan karakter pada siswa. Nah, untuk menerapkan budaya positif guru perlu menanamkan pendidikan karakter siswa. Harus diajarkan nilai-nilai seperti integritas, berarti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa empati dengan memasukkan pembelajaran tentang karakter ke dalam kurikulum. Kemudian siswa dapat membentuk karakter dasar yang kuat dan diharapkan. Berarti ini termasuk pembelajaran PKN ya Bapak Ibu ya, tentang moral. Dengan menerapkan langkah-langkah ini diharapkan sekolah dapat menciptakan budaya yang positif dan menumbuh dan mendukung perkembangan siswa. Nah, untuk penerapan segitiga restitusi menciptakan budaya positif, kita harus tahu dulu Bapak Ibu restitusi. Ini restitusi segitiga itu adalah bentuk dari untuk penerapan budaya positif. Nah, restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Nah, segitiga restitusi ini untuk menangani suatu kasus Bapak Ibu. Ini banyak sekali ya. Contohnya itu di kelas saya. Itu kasusnya suka cagil-cagilan. Nah, kemudian mengejek, bully
sifatnya dendam. Dia akan teringat tuh nanti, oh ibu si A ini ngomongnya kasar kan, ibu tuh dulu nuduh aku terus. Nah padahal tujuan kita sebenarnya bagus, cuman cara menyelesaikannya aja yang berbeda. Nah Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Ada 3, yaitu 1, menstabilkan identitas, 2, validasi tindakan yang salah, 3, meyakini keyakinan. Nah, pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian ini merubah orang yang gagal karena membuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Dengan menstabilkan identitas, membuat anak tenang dan mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi, kembali lagi pada pembicaraan tadi, kita itu berbicara itu santai tapi serius. Jangan langsung kita menuju ke anak itu. Nah, anak ibu, kamu kenapa ya begini? Iya bu, tadi saya lupa tadi bawa buku pelajaran matematika. Kenapa? Saya tadi malam ketiduran cepat bu. Oh, jika ibu merasa berada di posisi kamu, ibu juga pernah melakukan seperti itu. Tapi ibu antisipasi dulu sebelum ke sekolah malamnya atau pulang sekolah sebelumnya, kita siapin dulu jadwal pelajaran kita kan sudah ada. Nah, coba lihat dulu, jangan banyak bermain. Begitu caranya Bapak Ibu. Intinya jangan selalu mencekam anak ya, kita selalu menekan anak itu nggak boleh. Kedua itu memvalidasi tindakan yang salah, memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ketika kita menolak anak untuk tidak berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan guru memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Berarti itulah kita harus telusuri dulu Bapak Ibu. Kenapa sih anak tersebut bisa melakukan tindakan seperti itu? Nah, dengan kita berada komunikasi, kita baik-baik kita bicara, jangan kita langsung menunjuk dia. Kamu kenapa? Tadi sudah ngumpul si Rehan, misalnya kan? Nggak boleh. Enaknya kamu ngumpul si Rehan, nanti malah orang tuanya. Nggak boleh kayak gitu ngomongnya. Lanjut ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 tadi kan sudah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ketika kedua tindakan ini sudah kita lakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang diinginkan. Melalui segitiga restitusi ini dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang mereka. Maksudnya Bapak Ibu, setelah ada 2 tindakan tadi, kita tanyakan kembali kepada anak. Misalnya, si Rehan, lantas nanti apa yang akan kamu lakukan setelah mengalami kejadian ini? Maka anak akan terus otaknya berkembang memikirkan untuk masa depan. Itu maksudnya. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin positif. Nah, mungkin ya Bapak Ibu ya, di antara kita semua ini ada yang telah menerapkan 5 posisi kontrol. Penghukum, nih anak kalau dianya apa itu bully kawan langsung kita hukum, itu hukum. Terus pembuat merasa bersalah. Nah itu dia, pembuat merasa bersalah ini. Saya ambil contoh misalnya, gara-gara kamu lah si Ani tadi nggak mau belajar. Berarti siapa? Yang kita omong tadi terhadap anak itu berkesan nggak di hati mereka? Nah, jadi anak itu merasa bersalah, iya ya, tadi
dia nggak mau kan itu membuat merasa bersalah tuh Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu kita sebagai teman. Nah Bapak Ibu, kalau sebagai teman ini posisi kita sebagai guru ini sebenarnya kalau menurut pendapat saya itu kurang bagus lah ya. Kenapa saya bilang kurang? Memang sih bisa juga. Kenapa saya bilang kurang bagus? Nanti kalau kita ibaratnya sebagai teman, memang anak itu akan dekat kita yang bagus. Tapi gimana ya? Wibawa kita sebagai seorang guru, kita sebagai guru itu di mata anak itu pasti berkurang Bapak Ibu. Karena keakraban kita itu kan. Nah, selanjutnya itu pemantau. Nah, nih ada anak yang sedang misalnya nih guru olahraga, anak-anaknya olahraga tuh bermain bola, kemudian ada buli-buli. Nah, di sini posisi guru memantau, tidak langsung mendekati, tapi memantau dulu. Selanjutnya itu ada posisi manajer. Posisi manajer ini nih, di antara posisi kelima ini manajer inilah yang sebaiknya harus kita terapkan. Ya, manajer ini sesuai dengan itu ada validasi tindakan tadi, sesuai dengan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu belum menerapkan, mungkin ada juga ya. Sebaiknya kita terapkan posisi manajer. Manajer ini kan kita langsung memanggil anak, kemudian berkomunikasi dengan baik, kemudian menyelesaikan masalah, kemudian anak pun dengan kita tidak merasa canggung, tidak akan merasa terbebani dengan apa yang telah mereka perbuat. Nah, Bapak Ibu di sini tadi tentang budaya positif di sekolah. Mungkin di sebagiannya sudah kita terapkan, ada juga beberapa yang belum kita terapkan. Untuk kedepannya, mari sama-sama kita berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini. Jangan lupa ibu-ibu itu kolaborasi bersama wali murid itu sangat dibutuhkan sekali ya. Tapi kan ada batasannya ya, kolaborasi dengan wali murid. Terus di komunitas belajar juga itu jangan lupa aktif. Nah, di Kombel itu Bapak Ibu kita bisa juga menyelesaikan masalah tentang budaya positif ini, bukan masalah yang lainnya, pelajaran-pelajaran semuanya itu harus mencakup Bapak Ibu. Kemudian ada satu hal lagi yaitu pada anak. Nah, kalau saya perhatikan nih guru-guru kan kadang-kadang banyak menghukum langsung tuh, menghukum guru. Kita lupa strategi kita lupa. Kita terapkan pada 5 posisi kontrol tadi. Yang terbaik yaitu yang nomor 5 tadi, manajer. Bersama-sama Bapak Ibu kita awali, insya Allah pada tahun ajaran ke depannya kita bisa menerapkan bersama-sama. Namun Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif ini perlu sekali kerjasama kita semuanya, bukan aja guru tapi semuanya, para staf semuanya, warga sekolah termasuk ya ibu penjaga sekolah, semuanya harus terlibat. Nah, kalau nggak kompak maka budaya positif kita tidak akan terlaksana. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian presentasi dari saya tentang budaya positif di sekolah. Semoga untuk kedepannya kita bisa memperbaiki lagi. Tidak kemungkinan sebenarnya kita sudah berjalan Bapak Ibu, cuma kita benahi lagi, mungkin masih banyak kekurangan. Sama-sama kita berkolaborasi untuk memajukan sekolah kita ini. Sekali-sekali kita libatkan wali murid untuk mendukung sekolah kita ini.
Nah, itu kita awali dulu Bapak Ibu ya, diawali dengan guru. Guru itu sebagai figur bagi peserta didik model. Nah, contohnya dengan berpakaian rapi, maka anak-anak itu akan melihat, loh ini guru saya ini tengok tuh, cantik. Nah, cantik, pakainya rapi, bersih. Otomatis peserta didik akan meniru apa yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada baru lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan. Nah, di dalam apresiasi dan penghargaan itu sekali-sekali Bapak Ibu kita apresiasilah penghargaan terhadap guru yang telah membuat terciptanya budaya positif. Bukan saja guru, tetapi terhadap peserta didik. Nah, kalau terhadap guru, misalnya ini kita ambil contoh, si ibu ini tadi disiplinnya kuat, tidak pernah datang terlambat, datangnya pagi-pagi, sangat nyaman sekali ya, penampilannya rapi, datangnya pagi, menyambut anak. Nah, kemudian pulang juga begitu, tidak pernah pulang duluan. Nah, sebagai peserta didik, pastinya mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, kita ini kan sebagai contoh. Nah, janganlah kita pulang dulu, biar dulu anak murid dulu, kita kondisikan dulu anak murid baru kita pulang. Kemudian untuk anak, penghargaan terhadap anak itu kan dalam satu tahun ajaran ada 2 semester ya. Nah, setiap di akhir semester itu kita kasihlah semacam penghargaan reward. Nah, reward misalnya anak itu tidak masuk sekolah hadir, tidak pernah absen. Dalam semester itu, di akhir semester itu kalau saya Bapak Ibu di akhir semester itu saya kasih reward, nah penghargaan. Gunanya apa penghargaan itu? Untuk memancing motivasi semuanya, meningkatkan pembelajaran. Nah, itu salah satu contoh disiplin juga. Kemudian masuk lagi ke budaya positif. Nah, kalau tidak dapat terlambat itu kan termasuk disiplin. Disiplin itu kan masuk ke budaya positif loh Bapak Ibu ya. Ya kan? Nah, kemudian lanjut itu menanamkan karakter pada siswa. Nah, untuk menanamkan karakter pada siswa itu budaya positifnya kita ajarkan nilai-nilai integritas Bapak Ibu, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa empati dengan memasukkan pembelajaran tentang karakter ke dalam kurikulum. Nah, siswa dapat membantu karakter dasar yang kuat dan diharapkan siswa akan lebih menghadapi berbagai tantangan. Nah, tantangan itu banyak Bapak Ibu, tantangan dari dalam maupun dari luar. Zaman sekarang, zaman abad 21. Nah, ya, abad 21 sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zamannya. Perubahannya sangat pesat Bapak Ibu. Kita sebagai guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, salah satunya apa? Dengan peningkatan IT itu kita harus bisa, mau tidak mau harus belajar, kita sama-sama belajar. Nah, tadi kan sudah saya singgung kalau menanamkan budaya positif itu bisa juga dilakukan di komunitas belajar. Kita kan sudah punya Kombel Bapak Ibu, komunitas belajar. Kita insya Allah kita aktif lah. Nah, mari bersama-sama. Kalau komunitas belajar itu kan bukan masalah pembelajaran aja, tapi termasuk yang lain menyangkut sekolah ini. Kemudian Bapak Ibu dalam integritas kejujuran itu contohnya kita ada semacam apa ya, semacam kantin kejujuran tadi kan, kantin kejujuran itu dengan adanya kantin kejujuran bisa melatih anak jujur terus tanggung jawab. Nah, begitu juga dengan adanya literasi. Kita adakan
dengan sekali kita bawa anak-anak itu budayakan literasinya ya, ke perpustakaan, kita bawa ke perpustakaan. Nah, nanti setelah mereka membaca buku-buku, kita ada umpan balik lagi terhadap anak. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah ini, insya Allah sekolah dapat menciptakan budaya yang positif dan bisa mendukung perkembangan peserta didik. Nah, Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa kita terapkan. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya sudah kita terapkan, tetapi lebih mendalam lagi kita terapkan. Apalagi nanti ada juga Bapak Ibu, budaya positif itu dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tindakan. Yang tadi kan pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, meyakini keyakinan. Nah, untuk itu menstabilkan identitas tadi anak itu tadi membuat masalah. Kemudian kita harus tahu kebutuhan dasar mereka itu apa. Kebutuhan dasar mereka itu apa. Kemudian ada lagi, kalau kita menstabilkan identitas itu, Bapak Ibu, kita itu tidak boleh langsung seakan-akan menunjukkan bahwa anak itulah yang bersalah. Kita dekati dulu melalui pendekatan, ya Bapak Ibu. Misalnya kita buat kalimat tadi, kalau ibu di posisi kamu, ibu juga akan marah, kan begitu. Tidak langsung menjatuhkan anak lah. Kemudian ada juga memvalidasi tindakan yang salah. Kita pahami dasar yang mendasari tindakan anak tersebut. Mengapa sih anak tersebut bisa melakukan hal tersebut? Itu kita pahami dulu. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah tadi langkah 1 dan 2 berhasil, kita lanjut ke itu, menanyakan keyakinan. Kemudian tadi Bapak Ibu, untuk yang dalam posisi kontrol, nah, guru menerapkan disiplin positif. Nah, menerapkan disiplin positif, kita gunakan 5 posisi kontrol. Tadi sudah saya singgung ya, yang kedepannya tadi, yaitu tadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebenarnya Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini sudah kita terapkan, tapi kita belum memahami benar, ya kan? Kita semua sudah tahu apa itu tindakan, validasi tindakan itu, ya. Sebenarnya sudah tahu segitiga restitusi itu. Nah, tapi kita belum benar memahami secara mendalam. Nah, Bapak Ibu, kalau ini saran saya itu kita sebagai pendidik guru itu hendaknya kita memakai posisi kontrol yang paling tepat. Semua ini 5 ini bagus, tapi yang paling tepat menurut saya itu posisi kontrol manajer, ya Bapak Ibu ya. Karena posisi ini di dalamnya ada tentang menerapkan itu validasi tindakan, keyakinan, semuanya masuk ke dalam ini, ya Bapak Ibu. Semoga dengan ini nanti kedepannya kita mulailah benahi apa yang kurang, bersama-sama kita berkolaborasi Bapak Ibu ya. Mungkin dengan adanya presentasi saya ini, mungkin dengan adanya kegiatan ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu kita semua lah. Sama-sama kita belajar untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Baik Bu, jika ada kata yang saya kurang berkenan dari Bapak Ibu, saya mohon maaf atas penyampaian materi saya ini.